Salam Jemaat Tuhan, Gereja Kristus Tuhan Indonesia, Jemaat LBTL, puji Tuhan kita berjumpa kembali dan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka khotbah kita pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ini bicara tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, lalu ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati merupakan salah satu peristiwa penting juga dalam sejarah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama bicara tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Natal. Yang kedua adalah hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, inilah dia hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kalau mau mencoba untuk menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia juga adalah pahlawan, saudara. Dia hadir tepat pada waktunya di mana manusia memerlukan keselamatan. Dia mati tetapi dia bangkit, dia hidup, dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga. Bagi saya dia adalah seorang pahlawan yang hebat, yang luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita harus menyikapi hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Berdasarkan pada teks yang terambil di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53, saudara sekalian. Ayat yang ke-52 ini merupakan sikap bagaimana kita harus menyikapi kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, saudara sekalian, ayat yang ke-52 bagian A, mereka sujud menyembah kepadanya. Murid-murid sujud menyembah kepadanya ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Saudara sekalian, murid Tuhan Yesus Kristus sujud menyembah kepadanya. Sikap kita adalah bagaimana kita harus menyembah dia ketika dia naik ke surga. Ini artinya atau menandakan posisi kita seperti apa. Ini menandakan bahwa penghargaan, penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu harusnya kita harus menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita melaksanakan hal ini dalam hidup kita? Sudahkah kita menyikapi ketika Kristus itu mau mati bagi kita? Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Ini menandakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, sekaligus saudara sekalian, dia menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mari menyembah dia. Menyembah dia kapan saja. Apakah hanya hari Minggu saja ketika kita beribadah, ataukah hanya hari-hari tertentu saja? Tidak, saudara. Menyembah Tuhan adalah setiap waktu, all the time. Harus kita lakukan setiap waktu. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang terhebat dalam hidup kita. Maka kita wajib untuk menyembah dia dalam kondisi, dalam segala keadaan. Dan apapun yang harus kita lakukan, haruslah kita utamakan menyembah Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, jemaat Tuhan, sikap kita sebagai umat Tuhan ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, dia naik ke surga. Ayat yang ke-52 bagian yang B. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara sekalian, ini yang bagi saya agak kurang masuk akal. Kenapa? Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah, yang kita sembah, mereka bersama-sama hidup
Mereka sekian lama hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan nyaman dan tidak nyaman, saudara sekalian. Lalu Tuhan Yesus Kristus harus meninggalkan mereka. Nah, sesuatu yang gak masuk akal, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, seharusnya kita menangis. Seharusnya kita berduka cita. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa kita bersuka cita. Murid-murid bersuka cita. Dan saudara sekalian, sikap kita terhadap kenaikan Tuhan Yesus Kristus haruslah kita sikapi dengan bersuka cita. Sekali lagi, bersuka cita, bukan berduka cita. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersuka cita? Mengapa murid-murid pada saat itu harus bersuka cita? Karena akan terpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan ini saudara sekalian luar biasa. Dari sisi Tuhan Yesus Kristus, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat yang terbaik. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di surga. Kemudian dari sisi murid-murid, mengapa mereka bersuka cita ketika mereka pulang ke Yerusalem? Kenapa? Karena mereka mendapatkan sukacita di Yerusalem adalah rumah yang penuh rahmat. Saudara sekalian, Yerusalem bicara tentang mengindikasikan sebagai Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah tempat di mana kita akan ke surga di sana nanti. Dan di sanalah kita akan memiliki tempat atau rumah yang penuh rahmat. Kita akan berpulang ke rumah yang penuh rahmat. Saudara sekalian, sudahkah kita mempersiapkan hidup kita untuk kita kembali kepadanya? Sudahkah kita betul-betul persiapkan hati kita untuk betul-betul kita bisa kembali ke rumah yang penuh rahmat itu? Maka pertahankan iman kita. Apapun yang harus kita kerjakan, saudara sekalian, pertahankan iman kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam kegiatan apapun, saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap pertahankan iman kita. Nah, berapa waktu ini, saudara sekalian, bahkan tahun ini bicara tentang kasih. Kita bagaimana harus berkata-kata, kita bagaimana harus bersikap seperti apa, mengandalkan kasih Tuhan. Kita harus punya hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berlaku apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mempertahankan iman kita dalam segala sesuatu. Termasuk saudara sekalian di dalam perkataan kita haruslah tidak hambar, tidak sia-sia, tetapi memberkati. Dalam perbuatan kita, saudara sekalian, mari kita lakukan perbuatan yang baik, yang terbaik selama kita bisa, selama kita mampu, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun sekali lagi, mungkin orang lain tidak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Saudara sekalian, perhatikan gula pasir, saudara. Gula pasir itu rasanya manis. Tapi kemudian saudara sekalian, ketika orang mau minum teh, saudara sekalian, maka yang disebutnya adalah pesankan saya atau buatkan saya teh manis. Atau mau buat kopi, buatkan saya kopi manis. Tidak pernah orang berkata, buatkan saya teh gula, buatkan saya kopi gula. Tidak, gula tidak pernah disebut. Tetapi orang tahu bahwa gula rasanya manis. Saudara, sekalipun kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak merasakan kebaikan kita secara nyata, tetap kerjakan kebaikan itu. Kalau boleh digambarkan juga seperti jam dinding, saudara sekalian. Jam dinding terus maju. Nah, ketika orang berlalu lalang di depannya, mungkin orang tidak terlalu memperhatikan dia, saudara sekalian. Tetapi sekalipun orang tidak memperhatikan dia, dia tetap terus berdetak, dia terus berjalan. Walaupun sekali lagi orang tidak melihat dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus lakukan, kerjakan sesuatu yang terbaik dengan kasih, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ini melambangkan bahwa kita mengerti bahwa Kristus Yesus Tuhan kita, Dia sudah naik ke surga. Yang ketiga, saudara sekalian, ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara sekalian, sikap kita terhadap kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Yang ketiga saya simpulkan adalah memiliki kerinduan akan Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Rindu untuk intim bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kerinduan ini pun
Sama seperti kami di dalam pengembalaan ini, saudara sekalian. Kami pun sudah sangat rindu untuk bertemu dengan saudara tatap muka. Kita bisa berjumpa, kita bisa tertawa, kita bisa melihat satu dengan yang lain, saudara sekalian, secara langsung. Tapi ya karena situasi COVID seperti ini, saudara sekalian, membuat kita harus bersikap seperti ini, ya tidak masalah, saudara sekalian. Yang penting saya percaya bahwa saudara sekalian, jemaat Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti itulah kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi, kita nggak bisa ke gereja mungkin saat ini, karena kita harus mematuhi pemerintah. Tapi sekali lagi kita punya kerinduan akan Tuhan. Mari saudara intim sama Tuhan, cari Tuhan, cari Dia dalam segala kesempatan kita. Jangan pernah kita sedikit pun lepas untuk jauh daripada Tuhan. Memiliki kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan firman Tuhan, berdoa membaca firman Tuhan. Saudara, kalau saya gambarkan seperti tanah kering, saudara. Ketika tanah yang sedang kering ini diberikan air, saudara sekalian, maka dia akan meresap sebegitu dalamnya, saudara sekalian. Mengapa? Karena punya kehausan, kerinduan. Saudara, bagimanalah saudara merasakan rindu saudara? Misalnya, suatu saat saudara pergi ke luar kota, kemudian saudara rindu akan anak, akan istri, akan suami. Begitu rindunya saudara sekalian, sampai rindu untuk berjumpa. Nah, saudara, seperti itulah harus kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa Yesus Kristus sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Maka kita harus punya kerinduan untuk bisa juga bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Oleh sebab itu, saudara, rindulah akan Tuhan, tetap cari Tuhan. Mungkin keadaan saudara saat ini dalam keadaan yang susah, perekonomian susah, mencari pekerjaan pun susah. Banyak orang yang bahkan di PHK atau dirumahkan. Banyak sekali pekerjaan yang terbengkalai oleh karena masalah COVID ini, sehingga tidak bisa kita kerjakan. Pemasukan semakin berkurang dan sebagainya. Saudara, kita berdoa supaya betul-betul ini semua boleh berlalu dari Indonesia, dari Kalimantan Barat khususnya, supaya kita bisa betul-betul punya kerinduan untuk mencari Tuhan, tidak hanya di gereja tetapi pribadi. Yang paling penting adalah pribadi, saudara. Nah, saudara sekalian, tiga hal ini, saudara sekalian, mari kita memiliki sikap yang terbaik dalam menanggapi atau menghormati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah mari kita selalu sujud menyembah kepada Dia. Kenapa? Sekali lagi, Dia adalah Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dan kita harus mengerti posisi kita, bahwa kita harus sujud menyembah kepadanya. Yang kedua, bersukacitalah. Kenapa? Karena Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Kita harus bersukacita, karena nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, saudara sekalian, rindu untuk mencari Tuhan, memiliki keintiman, keakraban, bergaul karib dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, saudara sekalian. Maknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Nikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan tiga sikap ini, dan kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya saudara sekalian diberkati dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sungguh benar-benar mengasihi kami. Engkau hadir di dunia ini, Engkau mati bagi kami. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Bapa di surga, biarlah ya Tuhan kami menyikapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk selalu sujud menyembah kepada Tuhan, untuk selalu bersukacita di hadapan Tuhan dan sama kami. Dan terlebih ya Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami sekiranya kami selama ini tidak berlaku baik kepada Tuhan dan sesama kami. Kami rindu ya Tuhan,
menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Bahkan di tengah wabah COVID sekalipun Tuhan, kami rindu untuk selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Mampukan kami Tuhan, dan berikan sukacitamu dan kasih-Mu terus kepada kami semua. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kepada kami, baik dalam kesehatan kami, kekuatan ekonomi kami, dan apapun yang kami kerjakan supaya semuanya boleh berhasil. Berikan ya Tuhan pintu-pintu untuk kami bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.